فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, al-faidatul hadiyata asyrah, faedah yang ke-11, an-nasaiya min syartihi an yaqa'a ba'da tawafi nusuk. Bahwasanya sa'i termasuk syaratnya adalah dia itu dikerjakan setelah tawaf nusuk. Tawaf kudum ma'ruf. Bukan tawaf yang sekedar mustahabat. Walidha lam yasih minal haid as-sa'i. Oleh karena itulah wanita haid tidak sah melakukan sa'i. Jadi walaupun dalam hadis tadi itu tidak disebutkan sa'i, tapi manakala sa'i ini memang harus kewajiban urutannya adalah bahkan syarat sahnya adalah setelah tawaf, maka sa'i pun tidak perlu. Baik. Dan ini pendapat yang baik. Walaupun memang ada khilaf tentang masalah ini, apakah masalah urutan yang semacam ini antara tawaf dengan sa'i ini sekedar mustahab ataukah wajib ataukah syarat. Tapi yang mengatakan syarat ini lebih selamat. La listirati taharati fi, bukan karena disyaratkan kesucian dalam sa'i antara Safa dan Marwah, tapi lakin li'annahu la budda an yaqa'a ba'da tawafi nusuk, tetapi dikarenakan dia harus dikerjakan setelah tawaf nusuk. Wa huwa ma'dumun fi haqqil haid, sementara dia itu adalah tidak ada untuk hak orang yang haid, tidak terpenuhi. Asaniyata asyrah, yang ke-12, jawazul ityani bil umrah min adnal hil, boleh mengerjakan umrah dari tanah halal yang paling dekat. Alhamdulillah. Tidak perlu lihat Anda asalnya dari mana. Saya berangkatnya dari Madinah. Berarti Anda harus dari mana? Dari Dzulhulaifah. Enggak perlu semacam itu. Baik. Qal wala tusannu, dan juga masalah tadi tidak disunahkan, yaitu masalah ketan'im itu bukan sesuatu yang sunnah. Li'annahu lam yaqa' minas sahabah illa hadhil marrah min Aisyah, karena tidak terjadi dari sahabat kecuali sekali ini saja dari Aisyah. Abdurrahman sekedar mengantarkan saja. Baik, Rasulullah tidak menyuruh para sahabat yang lain melakukan itu, dan Rasulullah tidak berpesan barang siapa begini maka dia begini, yaitu kerjakan seperti Aisyah. Sementara kalau itu kebaikan, tidak mungkin Rasulullah menyembunyikan itu, dan tidak mungkin Rasulullah SAW tidak menyemangati masyarakat tentang itu. Berarti memang ini bukan sunnah. Yang paling banyak melakukan ini siapa? Orang Syiah. Ini ajaib. Yang tidak sunnah justru mereka semangat, yang sunnah malah dimatikan. Biasa ahlul bidah memang terbalik cara berpikirnya. Walam yungqal an Aisyah annaha fa'alatha ba'da dzalik, dan ini lebih kuat lagi. Pelaku kisahnya saja, yang mana ini termasuk dari cara thariqatut tarjih, dia sendiri tidak melakukan itu setelah itu. Setiap kali beliau melakukan haji dan sebagainya, beliau tidak pernah melakukan kita ke Tan'im yuk, kita perbanyak lagi. Tidak pernah Aisyah melakukan itu lagi. Tapi padahal ini termasuk thariqatut tarjih, yaitu sahibul qissah adra bi qissatiha atau sahibul hadis adra bi hadisih. Ini kalau bi qissatih. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan ya perempuan. Yaitu yang menjadi pemilik kisah, dia lebih tahu tentang kisah dia. Ternyata Aisyah cuma melakukan sekali, dan setelah itu nggak pernah lagi mengulang macam itu. Menunjukkan memang itu bukan sunnah. Itu sekitar rukhsah dari Rasulullah untuk Aisyah. Untuk case tersebut saja, bukan untuk Aisyah berkali-kali. Walau kanatil umratul masyru'ah, seandainya umrah semacam tadi disyariatkan, umrah setelah haji di rangkaian itu, bukan bulan-bulan berikutnya, bukan, tapi di rangkaian amalan itu, lama tarokuha wahum fi Makkah, niscaya para sahabat tidak akan meninggalkan itu dalam keadaan mereka masih di Mekah. Ini kesempatan emas. Kalau mereka sudah di Madinah, balik lagi susah. Apalagi waktu itu jelas belum ada kereta-kereta yang cantik dan sebagainya. Jangankan kereta cantik, yang tidak cantik pun susah dicari. Baik, mumpung masih di Mekah, kalau itu amal soleh kerjakan sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata para sahabat tidak melakukan itu, dan Rasul juga tidak melakukan itu. Menunjukkan memang itu bukan sunnah. Baik, sahlatan alaihim. Ini sebenarnya sangat mudah bagi mereka seandainya itu adalah sunnah. Tapi kenapa mereka tidak kerjakan? Menunjukkan memang itu bukan sunnah.
muyassaratan lahum, disenangkan, dimudahkan untuk mereka. Asali satu asyrah yang ke-13, annal ihrama bil umrah la budda ayyakuna min kharijil haram. Bahwasanya apa? Ihram untuk umrah itu harus dikerjakannya sejak dari luar tanah suci. Ya, intinya adalah apa? Intinya adalah ya ihramnya atau ihlalnya itu adalah dari tanah halal. Walaupun apa tidak harus sejak dari mana itu? Tidak harus sejak dari mikot kalau case-nya yang Aisyah tadi. Tapi apa yang betul adalah setiap kali umrah tentunya memang di luar tanah haram, bahkan apa? Dari mikot, tidak boleh di dalam mikot. Kecuali apa? Kalau orang itu memang apa? Memang hadiri Masjidil Haram, memang dia adalah orang tanah suci situ atau orang yang di antara apa? Di antara tanah suci dan mikot. Enggak perlu dia keluar sampai ke mikot, cukup di dari rumah dia. Intinya adalah apa? Di luar Mekah, kecuali yang orangnya memang adalah orang Mekah. Taib. Adapun orang Mekah yang rajih adalah cukup sejak dari rumahnya, tidak perlu keluar. Taib. Qal wa huwa qaulu al-a'immatil arba'ah. Ini pendapat para imam yang 4. Wa jumhuril ulama, dan jumhur ulama. Wa lam yukhalif illa qillatun. Dan ini tidak walam yukhalif, tidak diselisih kecuali sedikit ulama. Bi khilafil hajj, berbeza dengan haji. Fa innahu min ahli Makkah, karena dia adalah dari ahli Makkah. Liman huwa fiha, untuk orang yang memang ada di dalamnya. Nah, ini khilaf. Untuk umrah ada yang mengatakan jumhur mengatakan apa? Harus keluar. Adapun kalau haji maka apa? Yang ahli Masjidil Haram tetap di dalam. Memang ini khilaf sejak dulu. Memang lebih hati-hatinya keluar. Tapi apa? Barang siapa dia mengatakan saya dari apa? Dari orang Masjidil Haram, maka boleh dia di situ. Ini pun pendapat yang kuat. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mewajibkan untuk masalah umrah itu dibedakan dengan haji dalam masalah dari mana dia awal ihramnya. Untuk Aisyah, ini sebenarnya Aisyah memang bukan orang Masjidil Haram. Dia datang dari mana? Dari Madinah. Rasulullah dan rombongan semuanya mereka dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka itu sholatnya adalah sholat qashar. Berarti memang mereka sendiri tidak menjadikan Makkah itu sebagai tempat tinggal mereka. Tayyib. Wal farqu bainal haji wal umrah, perbedaan antara haji dan umrah, annal umrah jami'u amaliha fil hurum. Bahwasanya umrah seluruh amalannya adalah di tanah suci saja. Fa yakhruju lil jam'i fiha bainal hilli wal hurum. Lalu apa? Dia keluar menuju ke tanah halal. Untuk apa? Untuk menyatukan antara halal dan haram. Ini untuk yang apa? Yang hajinya tentunya. Untuk yang haji memang apa? Dia keluar ke beberapa tempat yang di situ bukan tanah haram. Seperti apa itu? Seperti Arafah. Arafah bukan tanah haram. Baik. Wa ammal hajj fa ba'du a'malihi fil hurum wa ba'duha fil hil. Adapun haji sebagian amalannya di tanah suci, sebagian di tanah halal. Wa huwa al-wuqufu bi Arafah, yaitu wukuf di Arafah di tanah halal. Wa alam, untuk yang kalimat sebelumnya itu fayakhruju lil jam'i fiha bainal hilli wal hurum. Wa alam apa maksudnya di sini. Cuma yang diinginkan oleh sang penulis adalah apa? Untuk ihlalnya, maka yang umrah itu tetap harus keluar walaupun tidak harus sampai ke mikot. Tayyib, ini menurut yang beliau rajihkan. Tayyib, ar-rabi'ata asyrah yang ke-14, qauluhu ahalla bil hajj. Ihlal dengan haji, dhahiruhu annahu munfarid. Dhahirnya adalah munfarid, dan memang itu yang betul. Betul dalam artian case-nya di zaman Nabi itu enggak ada yang berani untuk apa? Dulunya umrah di bulan-bulan haji. Itu ma'ruf dengan dalil yang lain. Memang semuanya dalam keadaan ifrat. Adapun ketika turun ayat yang memerintahkan untuk apa itu? Memfasakh, maka yang membawa hadiyu maka dia melakukan qiran. Yang tidak membawa hadiyu maka dia tamattu. Tayyib, ilahuna. Kita habiskan dulu. Wa taqaddamal jam'u baina riwayati ma yuhimul ifrat awit tamattu wa anna sahih annahu qarin. Dan telah terdahulu metode untuk menyatukan riwayat-riwayat yang
mengesankan bahwasanya ifrat ataukah tamattu yang sahih adalah apa? Qarin. Dan yang dikatakan sahih tidak sahih. Dengan apa? Menggabungkan dalil-dalil, yaitu apa? Dalil yang mengatakan enggak ada yang berani untuk apa? Umrah. Bahkan apa? Mereka mengatakan itu adalah afjarul fujur. Gimana mereka berani melakukan qiran? Itu enggak mungkin. Tapi yang betul adalah yang dirajikan oleh Ibnul Qayyim. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.